Jadi tanda-tandanya itu seperti apa? Biasanya orang yang terkena sihir ataupun guna-guna menggunakan media tanah kuburan, satu, dalam tidurnya itu dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Saya bersama Gus Iman kembali menyapa Anda melalui video-video yang kami sajikan. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Gus Iman, malam hari ini saya akan bertanya mengenai sihir ini Gus Iman. Mungkin ini bisa menjadi bahan referensi penonton di rumah. Karena memang ini rasa ketidaktahuan saya mungkin yang bisa mewakili penasaran penonton juga. Jadi gini Gus Iman, saya akan bahas tentang sihir Gus. Boleh. Nah, sepengetahuan saya sihir ini kan bermacam-macam. Contoh dari kembangan sihir ini adalah guna-guna ya Gus. Iya. Guna-guna ini sepengetahuan saya juga dikirim melalui media bermacam-macam. Misalnya melalui media makanan, melalui tanah kuburan, boneka, foto, dan lain-lain Gus. Sebetulnya inti dari perbedaan media-media yang dipakai untuk guna-guna ini apa ini Gus? Ya, memang perlu saya sampaikan terlebih dahulu dan perlu saya berpesan kepada sahabat Kelana Masa, sihir, guna-guna, teluh ataupun santet itu terkadang sering dijadikan pemuas keinginan karena mungkin merasa sakit hati ataupun yang lainnya. Cuma saran saya buat sahabat Kelana Masa semuanya, jangan pernah menggunakan media-media seperti itu. Karena memang pertama dilarang dalam agama, dan kedua kasihan menyakiti sesama saudara. Baik itu muslim ataupun non muslim. Jadi lagi-lagi jangan ya, pesan saya jangan. Oke. Terkait tentang beberapa media yang sering digunakan untuk mengguna-guna ataupun menyihir ataupun menyantet, memang seperti tadi yang dipertanyakan, saya akan menjawab salah satunya. Ya. Yang cukup familiar itu sering menggunakan mediasi tanah kuburan. Tanah kuburan yang menjadi media untuk meluncurkan guna-guna atau sihir tersebut. Dan bagaimana tanda-tanda sihir ataupun guna-guna ataupun santet yang melalui menggunakan, lebih tepatnya menggunakan media tanah kuburan. Ya. Tanda-tanda bisa kita mengerti setelah kita paham. Jadi yang perlu kita cermati yaitu korban tentunya. Nah, siapapun itu kalau memang merasakan adanya gejala-gejala yang akan saya sebutkan ataupun tanda-tanda yang saya sebutkan, mungkin itu menjadikan sebuah pertanda guna-guna ataupun sihir jenis tanah kuburan yang menjadi mediasinya. Jadi tanda-tandanya itu seperti apa? Biasanya orang yang terkena sihir ataupun guna-guna menggunakan media tanah kuburan, satu, dalam tidurnya itu nggak tenang, sering bermimpi jumpa dengan hantu, salah satunya. Kedua, sering berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Dalam mimpinya tentunya. Dalam mimpinya. Terkadang orang ini dalam mimpinya sering datang ke tempat kuburan. Ya. Itu dimungkinkan kuat ya, media tanah kuburan lah yang dipakai oleh oknum nggak bertanggung jawab guna menyakiti orang tersebut. Ya. Itu biasanya Gus yang dikirim melalui media tanah kuburan guna-guna yang berbentuk seperti apa itu? Beragam. Bisa untuk menyakiti seseorang, baik bikin lumpuh, bikin perutnya besar ataupun yang lainnya. Ya, tergantung tujuan dari si oknum pengirim. Berarti yang melalui media tanah kuburan ini dia syarat dari dukunnya atau memang permintaan dari oknumnya biasanya? Biasanya kan manusia yang datang kepada dukun bertanya karena punya keinginan ya untuk mengguna-guna orang, ditanya ya apa permasalahannya dan maunya seperti apa.
Jadi tentang kesimpulan menggunakan media tanah kuburan ini bersumber dari oknum dukun. Dari oknum dukunnya ya yang menawarkan ya. Iya, kalau yang request nggak tahu menahu tentang hal itu. Ya, ya. Bagian daripada ilmu si dukun ini salah satunya menggunakan mediasi itu. Jadi Gus, begitu juga dengan guna-guna yang menggunakan media boneka gitu, berarti ada tanda-tanda tersendiri ya. Dan biasanya tanda-tandanya itu berbeda. Berbeda-beda ya. Ya, tapi pada kesempatan kali ini saya menerangkan tanda-tanda kinerja dan efek yang terjadi pada korban, bagaimana sih tanda-tandanya. Oh, jadi yang Gus Iman tahu, Iya. setelah misalnya ini ada pasien menjumpai dukun, Iya. tiba-tiba dia menginginkan seseorang untuk diguna-guna sama dia melalui tanah kuburan tadi. Kira-kira kalau misalnya begitu guna-guna itu dikirim, itu langsung berasa efeknya nggak sama si apa yang target yang diguna-guna Gus? Kalau daya tahan tubuh si korban ini lemah, artinya keimanan. Ya, karena nanti keimanan seseorang ini mempengaruhi daya tahan tubuh manusia. Kalau keimanan seseorang yang bakal ditargetkan ini lemah, itu bisa spontan. Ya. Kalau imannya kuat, itu biasanya pelan. Kalau imannya terus drop, barulah masuk. Oh, jadi istilahnya dia si guna-guna tadi ini, kita bilang si guna-guna ini tadi bekerja setelah misalnya imannya lagi turun. Iya. Oh, jadi selama imannya stabil, mudah-mudahan nggak kena. insya oh iya. Jadi gitu ya. Jadi selama jadi untuk penonton juga atau untuk saya ini Iya, Gus, boleh. untuk kita semua. Jadi pertebal iman mungkin ya. Kalau misalnya untuk menghindari guna-guna ini tadi ya. Betul. Jadi ketika iman kita stabil, mungkin guna-guna itu atau oknum dukun itu tidak bisa menyakiti kita melalui guna-guna. Insya Allah seperti itu. Oh, jadi gitu. Kira-kira cukup segitu penjelasan dari Gus Iman atau ada yang mau ditambahkan lagi Gus? Saya rasa mengenai tanda-tanda seseorang terkena guna-guna menggunakan media tanah kuburan seperti tadi tanda-tandanya yang dirasakan oleh korban tentunya. Yang pertama tadi ketika dikirim melalui media tanah kuburan, si korban mengalami sering mimpi berada di tempat kuburan. Yang kedua, mimpi ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal. Yang ketiga, orang korban ini tadi mimpi sering berjumpa hantu. Dengan hantu. Oh, gitu ya. Teman-teman catat tuh. 3 poin itu Tiga saja, poin mudah-mudahan nggak meleset itu biasanya. Jadi 3 poin itu bisa jadi bisa menjadi rujukan buat teman-teman buat pegangan kalau misalnya suatu saat teman-teman bisa mengalami hal tersebut. Ya, mudah-mudahan kita harapkan jangan ya Gus ya. Ya. Oke, cukup sekian obrolan kita Gus. Insya Allah cukup. Oke. Pemirsa Kelana Masa, cukup sekian obrolan saya bersama Gus Iman kali ini. Semoga obrolan kami ini bisa bermanfaat buat teman-teman penonton Kelana Masa dimanapun Anda berada. Oke, nggak bosan-bosan saya ngingetin buat penonton, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapat notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya mohon pamit dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.